Benar kami terus memahami. Baik, silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Salam. Salam. Pagi yang luar biasa bagi kita sekalian. Pagi hari ini saya senang bisa kembali menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita sekalian. Firman Allah saya ambil dari Injil, dari cerita di Injil, yaitu firman Tuhan yang saya ambil mengenai cerita seorang janda yang terambil dari Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai ayat 44. Saya bikin sedikit tema yang sedikit menantang, saudara. Tema itu adalah Yesus saja suka dengan janda, apalagi dengan kamu. Yesus saja suka dengan janda, apalagi kamu. Kalau orang Jakarta bilang Yesus aja suka sama jande-jande, apalagi Allah. Kalau orang Kupang bilang Yesus saja suka dengan janda, apalagi lu. Nah, saya pikir-pikir saudara, Alkitab banyak bercerita tentang janda. Pertanyaan saya, siapa yang sudah janda di sini? Saya pikir hanya beberapa janda ya. Salah satu Ibu Syokain janda. Tapi kenapa Yesus suka dengan janda? Ya, saya suka bikin begini supaya agak menantang saudara. Yesus saja suka dengan janda. Pertanyaan saya, betul tidak Yesus suka dengan janda-janda? Saudara takut jawab, kayaknya tidak rohani karena Yesus kami kudus. Mana dia mau suka dengan janda-janda? Saudara, maksud saya begini. Ada seorang janda miskin di dalam catatan ini, di dalam Markus pasal 12 ayat 41-44. Saya coba baca untuk saudara. Cerita ini terkenal. Cerita ini sudah banyak dikenal dan banyak memberkati orang. Tapi saya mau bawa dengan sebuah versi yang berbeda. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang dalam peti itu. Saudaraku, karena itu belajarlah memberi itu dengan penghormatan sama Tuhan. Saudara, waktu saudara beranjak memberi, saudara memberi, perhatikan. Alkitab bilang apa? Tuhan memperhatikan. Perhatikan. Dia menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu perhatikan. Datanglah seorang janda yang miskin. Yang membuat Yesus tertarik adalah janda itu. Dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Saudara, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini, sekali lagi, janda ini memberi dari kekurangan. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Wow, menarik. Saudara dengar baik-baik. Yesus saja suka dengan janda. Maksudnya janda yang miskin ini, bukan janda yang goda orang bulak, bukan. Tapi janda yang satu ini, janda yang berbeda. Janda yang mampu menarik perhatian surga. Janda yang mampu menarik perhatian Tuhan. Janda yang mampu menarik perhatian sang pemilik kehidupan, yaitu Tuhan Allah. Nah, saudaraku, yang menarik adalah siapa janda? Apa itu janda? Definisi janda itu apa? Janda sederhana. Mereka yang telah ditinggal mati suaminya. Tapi pertanyaan saya, dalam definisi saya mengenai janda berbeda dari ayat ini. Sebab kalau bicara tentang ditinggal mati suami, kita belum mati semua, punya suami belum semua mati. Tapi mengapa saya angkat ini menjadi janda, atau janda menjadi pokok pembicaraan saya, dan juga menjadi perhatian Tuhan Yesus? Karena janda itu bicara tentang hidup saudara dan saya. Sekali lagi, janda di sini bicara tentang saudara dan saya. Apa janda menurut definisi saya? Kalau menurut saya janda dari ayat-ayat ini, janda siapa yang sedang dilirik Tuhan? Janda siapa yang sedang menarik perhatian Tuhan? Janda yang model bagaimana yang bisa menarik perhatian Tuhan? Sebenarnya sederhana. Apa itu janda? Kalau dalam catatan ini disebut Alkitab, janda itu janda kaya atau miskin?
Janda miskin. Tadi saya bilang janda itu berarti orang yang telah ditinggal mati suaminya. Jadi ada dua. Janda itu di dalam konsep Indonesia dan konsep seluruh dunia sederhana. Mereka yang telah mati ditinggal suaminya. Tapi yang menarik, Alkitab menambah satu kata, janda yang miskin. Saudara, ini berbicara tentang dua hal. Pertama, dia tidak punya suami. Yang kedua, dia tidak punya uang atau harta. Selesai, itu saja dua kata. Janda di sini adalah janda yang mampu menarik perhatian karena ada dua. Satu, suaminya sudah tidak ada. Yang kedua, uang tidak ada. Saudara-saudara, bukankah hidup manusia itu, khusus para wanita, bukankah dua hal ini paling penting yang merupakan sadaran kita manusia? Pertama, kita butuh orang di samping kita, orang yang kita cintai menjadi tempat sadaran kita. Sebagai seorang istri, ketika kehilangan suami itu terpukul luar biasa. Kenapa? Karena dia sadar bahwa seorang suami adalah kepala rumah tangga yang mencari nafkah, mencari makan. Berarti dengan kehilangan suami, dia kehilangan sandaran. Sudah kehilangan sandaran, sekarang suaminya mati tidak tinggalkan harta. Jadi blas, tidak ada sama sekali harapan. Baik dari sisi manusia tidak ada harapan, dari sisi harta tidak ada harapan. Saudara, bukankah kita kadang-kadang seperti janda? Kadang-kadang dalam persoalan kita kehilangan harapan. Kita tidak tahu mau kemana, tempat kita bersandar kemana. Keluarga tidak, tetangga tidak, teman tidak, pendeta tidak. Bukankah kita jadi janda? Tempat harapan kita kadang-kadang hilang. Sudah begitu lagi, kita sudah ada masalah yang membuat kita kadang-kadang rasanya kehilangan harapan. Doi tidak ada. Itu bagikan begini. Susaki banyak, uang tidak ada. Saudara harus masuk rumah sakit. Dan dokter mengatakan saudara divonis untuk operasi dengan biaya 100 juta. Saudara mau ambil dari mana? Suami mati. Sisi lain saudara punya masalah, sakit penyakit. Sisi lain saudara tempat bersandar, cerita, curhat, suami sudah tidak ada. Bukankah kita jadi janda? Saudara mengerti ya sampai sini ya? Tanpa sadar kita telah jadi apa? Janda. Kita sudah menjadi posisi janda. Nah, saudara-saudaraku, tapi menarik. Saudara-saudara, menarik adalah ini. Herannya, Tuhan tidak tertarik dengan orang kaya yang memberi banyak. Tapi mata Tuhan tertuju pada seorang janda. Seorang yang sedang kehilangan harapan. Seorang yang tidak punya harta untuk diandalkan. Saya mau bilang sama saudara, waktu saudara ada masalah dan rasanya tidak ada jawaban, ingat, perhatian Tuhan sedang tertuju kepada janda miskin ini. Dalam menarik perhatian Tuhan, bukan hanya miskinnya, tapi hatinya telah menarik perhatian Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, hidup ini tidak selamanya senang. Hidup ini ada waktu susah. Tapi saya mau bilang, dalam waktu susah, harusnya dalam kesusahanmu engkau masih mampu menarik perhatian Tuhan. Sebab kalau engkau sudah susah, hilang pengharapan, tidak bisa tarik perhatian Tuhan, Anda adalah orang yang paling sial di dunia ini. Sekali lagi, kalau saudara sudah susah, tidak tarik, kita ada tempat untuk menaruh beban persoalan saudara, lalu saudara tidak bisa menarik perhatian Tuhan, Anda orang yang paling sial di dunia. Tetanggamu mengalami persoalan, tetanggamu hilang harapan, persis saudara. Tapi yang berbeda, kita masih punya satu kesempatan, yaitu menarik surga untuk melihat persoalan hidup saudara. Dan saudara-saudara, menarik, apa yang membuat Tuhan tertarik dengan janda ini? Apa yang menarik dari kehidupanmu yang membuat Tuhan tidak bisa, matanya tidak bisa diam. Kemana saja engkau pergi, dia seperti mencari di mana engkau berada. Khusus pada waktu engkau menangis, matanya tidak pernah bisa beralih. Seolah-olah berkata, saya tidak bisa lihat dia susah. Saudara-saudara harus tangkap kunci ini di minggu ini. Yang pertama, karena Tuhan lihat dia susah, tapi dia masih punya cintanya kepada Tuhan. Saudara, poin pertama,
Janda ini berbeda. Saudara dan saya adalah janda. Saudara punya pergumulan, saudara punya persoalan, saudara punya beban. Tapi kalau saudara punya cinta, saudara masih punya cinta kepada Tuhan, dengan cinta itu yang menarik perhatian Tuhan kepadamu. Mari kita baca ayat 41-42. Pada suatu kali Yesus duduk di mana? Menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang, tapi yang menarik ayat 42. Lalu datanglah seorang janda miskin. Saudara perhatikan kata itu, janda yang apa? Miskin. Tadi saya bilang, ini malah petaka. Sudah janda miskin. Kalau janda kaya baik, janda miskin. Wow, ini kalau saya jadi janda ini, saya bilang sama Tuhan, betapa tidak adilnya Tuhan. Ya bolehlah Tuhan ambil suami saya, tapi kalau bisa dia tinggalkan 3M begitu. Supaya kalaupun saya sedih lihat 3M masih ada rasa terhibur. Tapi ini tidak. Lalu Alkitab berkata, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser. Sudah tahu 2 peser itu berapa? 2 peser itu katanya 1/8 daripada penghasilan seseorang, atau lebih tepat uang paling kecil di zaman itu. Uang paling kecil. Sekarang Indonesia punya uang paling kecil berapa? Yang sekarang di koin itu berapa? Ya, 100 rupiah. Jadi dia punya uang 100, tapi kan ada 2 peser, berarti dia punya uang berapa? Beberapa orang mengatakan, beberapa teolog mengatakan itu gaji dari seorang pegawai yang kerja 6 menit. Saudara dapat 6 menit kerja di orang, dapat berapa itu? 6 menit. Kadang-kadang kita kerja 1 bulan saja orang tidak bayar, apalagi 6 menit. Itu saudara dapat pelungkus saja, tidak dapat apa-apa. 6 menit. Jadi betul-betul ini tidak ada harapan. Tapi sekali lagi, dia dalam kekurangan. Saya mau tanya sama saudara. Saudara punya uang, jujur kita semua. Saudara punya uang tinggal 20.000 sekarang di saku saudara. Lalu Tuhan bilang gini, kasih 20.000. Kira-kira saudara mau tidak? Minimal saudara bilang apa? Tuhan, berasa kita harus naik bemo dari sini, saya sudah 2.000. Kalau Tuhan minta 20, biar kaki. Kira-kira bahasa begitu. Tapi saya begini, terjemahan saya begini. Kenapa saya mengangkat poin ini sebagai cinta? Karena bagi dia, ternyata kekurangannya tidak membuat dia pahit dengan Tuhan. Justru dia datang pada rumah Allah, lalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudara, kaya bicara tentang kesenangan, miskin bicara tentang susah. Dalam kesusahan dia masih datang pada Tuhan. Saudara-saudara, orang yang cinta Tuhan, bukan dia mencintai Tuhan pada waktu dia diberkati. Ujian paling membuat Anda itu benar-benar cinta Tuhan atau tidak, pada waktu engkau susah, pada waktu engkau ada dalam badai. Masihkah engkau berkata, saya setia dengan Tuhan, saya mau setia dengan Tuhan? Atau saudara berkata, aduh Tuhan, semua beta kasih itu Tuhan kasih beta malah petaka. Dan sekali lagi, cinta Tuhan kepada Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi, apalagi hanya kesenangan. Dalam susah pun Anda harus tetap mencintai Tuhan. Amin. Ada amin? Saya tahu saudara-saudara beberapa, saya tidak sebut tapi saya tahu Anda cukup bergumul untuk datang ke kebaktian, khusus di minggu ketiga, minggu keempat. Makanya sekarang kadang-kadang kalau minggu ketiga, minggu keempat tidak terlalu banyak, saya malu-malu. Kenapa saya malu? Karena saya tahu saudara bukannya datang bawa hati, saudara bawa juga yang lain. Maksud saya adalah, ya saudara harus bergumul dengan transportasi, ya kan? Sekarang di kota-kota besar, kota Kupang sudah termasuk kota besar, semua serba uang. Rasa-rasanya kentut saja kita kalau bisa biaya, bayar pasti bayar. Tapi sayang, kita tertawa dan 2 hal yang masih gratis, tertawa dan kentut masih gratis. Tapi setelah yang lain itu uang semua. Uang air kita tahu toh, kalau di pasar bayar. Apalagi makan, bayar. Tapi kembali pada cerita ini, saya suka perempuan wanita ini. Cintanya kepada Tuhan tidak pernah bisa dihalangi hanya dengan kesusahan. Berbeda, kembali saya bilang, contoh paling gampang adalah istri Ayub. Oh, kaya, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, haleluya.
suara paling besar kalau dengar pendeta khotbah, amin. Tapi kalau dia mulai susah, amin. Terserah busa. Tapi bagi perempuan ini, dia masih setia. Karena itu saudara jangan bikin alasan macam-macam. Saudara jangan bikin alasan untuk tidak mencari Tuhan hanya karena saudara punya kesusahan. Ada amin? Kita mau datang, mau pulang sampai rumah, sudah ada damai. Laki bakalai sambil tais, istri bakalai sambil, sudah bisa. Wanita ini susah, dia datang. Bayangkan kalau susah saja dia datang, apalagi waktu dia senang. Potong terbalik. Senang, lupa Tuhan. Jadwal kemana-mana. Ada sebentar di Lipo, sebentar di Trans. Itu Facebook dia muka semua. Tapi kalau susah, aduh, luar biasa. Makanya ada orang bilang begini, kalau kasih naik Facebook itu jangan hanya yang senang-senang. Kalau dia makan di McD dia kasih naik. Semua, sampai piring kotor dia kasih naik. Tapi kalau dia susah, tidak pernah dia kasih naik. Artinya begini, padahal saudara makan kosong langsung kasih naik. Hanya mie rebus. Saudara gengsi luar biasa. Tapi saya mau bilang sama saudara, susah, senang, kita tetap cinta Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Halo, nona-nona, orang muda, saya harus sibuk saudara. Susah senang itu juga bicara untuk orang muda, bukan hanya orang tua. Dong kalau pacaran aman-aman, dong bilang Tuhan memang luar biasa, Tuhan hebat. Biar nanti nyong putus dia kesalahan Tuhan. Tuhan tidak adil. Aku mencintai, tapi mengapa dia tidak mencintai? Apa hubungan yang kau cinta dia dengan cinta dengan Tuhan? Mau orang minta putuskan, minta sambungkan, saudara tetap cinta Tuhan. Amin. Mau gaji besarkah gaji kecil, kita tetap cinta Tuhan. Mau usaha sukses, mau usaha gagal, tetap cinta Tuhan. Tidak ada kata amin. Luar biasa. Saudara, itu poin pertama dari apa yang saya sampaikan, bahwa pertama cinta Tuhan. Dalam kekurangan dia datang pada Tuhan. Orang kaya itu mungkin datang karena memang dia sulimpah. Tadi Alkitab bilang apa? Dia memberi karena apa? Kelimpahan. Saudara lihat, banyak orang bisa senang dengan Tuhan kalau limpah. Tapi orang perempuan ini berbeda dengan orang kaya. Dia masih datang pada Tuhan waktu dia susah. Ada. Saudara, hidup kekristenan bukan hanya senang. Ada waktu saudara harus menangis. Ada waktu air matamu harus jatuh berkali-kali. Tapi bukan air matanya, tapi keputusanmu mencintai Tuhan waktu ada air mata, itu hebat, luar biasa. Keputusan untuk engkau mencintai Tuhan waktu saudara ada dalam badai dan persoalan, itu hebat, luar biasa. Saya tidak akan lama di situ karena saudara sudah mengerti itu. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 1:1, dia bilang apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus, lalu mati adalah untung. Saudara-saudara tahu siapa Paulus? Paulus orang pintar, brilian, luar biasa. Saya sudah pernah bilang di sini, dia adalah salah satu calon rektor daripada sekolahnya orang Yahudi. Dia salah satu pintar, bukan bodoh, pintar. Dan sebagai seorang Sanhedrin, mereka tentu bukan orang miskin, dia orang berada. Tapi itu tidak membuat dia berkata bagiku itu keuntungan. Tapi dia bilang bagiku hidup adalah apa? Kristus, dan mati adalah untung. Bagi dia bukan harta, bukan kesenangan, bukan happy, tapi bagi dia Kristus. Dan waktu dia bicara tentang Kristus, dia sedang bicara tentang apa? Salib. Saudara tahu Paulus selalu bicara tentang Kristus, selalu bicara tentang satu fokusnya, salib. Salib tidak ada kesenangan. Pernah saudara dengar Yesus dalam cerita Alkitab, Yesus sambil disalib sambil berkata, halo Petrus, baik-baik kok? Tidak.
orang yang disalib menderita luar biasa. Tapi selalu dia bicara tentang Kristus menjadi center, menjadi pusat perhatian dia. Harta boleh Tuhan izinkan dapat, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, Anda harus punya cinta tetap sama. Mau mujizat terjadi atau belum, Anda tetap mencintai Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya tulis di sini, bukti cintanya. Orang bisa mencintai Tuhan saat senang atau kaya tadi, tetapi hanya sedikit orang yang mengasihi Tuhan saat susah, miskin, susah dan sebagainya. Bukti cintanya, mereka yang mencintai Tuhan adalah mereka yang sudah mampu mencintai Tuhan melampaui mereka mencintai berkat Tuhan. Selalu saya bilang, mereka yang mencintai Tuhan adalah mereka yang sudah mampu mencintai Tuhan melampaui mereka mencintai apa? Berkat Tuhan. Saudara, untuk orang muda mungkin kita belum punya harta karena kita masih hidup dengan orang tua. Tapi kadang-kadang kita mencintai harta di sekeliling kita. Apa itu? Pacar saudara. Kadang-kadang kita mencintai pacar kita melebihi kita mencintai Tuhan. Betul ya? Kalau main tua, kalau baru pacaran itu kan menggibu-gibu. Kakak, jam 7 jemput beta. Langsung dibalas. Saudara tahu, detik itu langsung dibalas. Iya saya. 6.45 beta sudah ada di sini. 6.45. Kalau bisa hampir siang sampai di sana. Tapi kalau kebaktian, cari Tuhan, kita suka ulur-ulur mati. Tidak ada kata amin. Orang muda kalau dia siap untuk ketemu sang pacar, setengah jam dia lari, ngebut luar biasa. Karena takut yang dicintainya mengatakan kita sampai di sini. Kalau Tuhan bilang kita juga begitu, bagaimana? Lu pun napas sampai di sini. Lu jadi apa, saudara-saudara? Kita jadi apa? Pas lagi bawa motor kencang 100 km per jam, Tuhan bilang lu sampai di sini. Selesai lagi. Adam. Sekali lagi, janda ini tidak kaya harta, tapi kaya hati. Hatinya sangat mengasihi Tuhan. Jadi kalau engkau masih suka memilih antara Tuhan dan apa yang kau memiliki, engkau bukanlah orang yang kaya hati. Kita suka bikin pilihan-pilihan. Ya, waktu kita memilih antara Tuhan dengan apapun yang ada di sekeliling kita, kita suka memilih Tuhan. Kita suka bertanya dengan Tuhan, masih berdialog, bahkan kadang-kadang kita masih hitung-hitungan. Kasih ini baik, lalu dia dapat apa? Kasih masa muda baik, tapi bukankah masa muda ini paling enak? Jalan ikut kesenangan. Ada kesempatan untuk kita memilih, tapi bagi janda ini dia tidak punya kesempatan memilih kecuali hanya satu pilihan, mengasihi Tuhan. Yang kedua, apa yang menarik perhatian dari janda ini bagi Yesus? Pengorbanan. Sudah lihat ayat yang ke-44, semua di ayat ke-44. Hanya kecuali yang tadi. Sebab mereka semua memberi dari apa? Tetapi janda ini memberi dari apa? Jadi tadi kata miskin yang saya pakai, bahwa dia susah tapi dia cinta Tuhan. Yang kedua, dia disebut sebagai orang yang punya hati berkorban. Yang saya istilah di sini adalah pengorbanan. Yang membuat Tuhan suka dengan janda ini karena pengorbanannya. Saudara lihat, dia memberi dari apa? Kekurangannya. Saudara tahu bahwa kalau sudah beri pas-pas saja itu sudah korban. Beri pas-pas. Misalnya gini, saudara tadi saya bilang, saudara punya uang 100.000. Lalu tiba-tiba Tuhan minta saudara 100.000. Kalau saudara kasih 100.000 saja, itu pas-pasan karena Anda punya. Tapi Alkitab bilang ini sudah kurang. Dia masih kasih. Apa artinya? Ini namanya pengorbanan. Pengorbanan artinya Anda buat sesuatu yang sudah di luar kemampuan saudara. Itu pengorbanan namanya. Mengerti ya? Jadi kalau saudara memberi misalnya sesuatu, tapi masih ada sisa di tanganmu,
belum korban. Tapi yang disebut korban adalah ketika engkau sudah kasih semuanya. Itulah pengorbanan. Yesus memberi semua. Hatinya, hidupnya, nyawanya, semua dia kasih. Tapi kita kan lain. Kita tidak bisa menarik perhatian Tuhan, khusus ketika kita dalam pergumulan. Kenapa? Karena kita belum bisa masuk dalam kategori pengorbanan. Kasih contoh saja paling gampang. Kalau musim hujan, banyak gereja sedikit hadirnya. Puji Tuhan sekarang sudah ada grade. Kalau zaman dahulu tuh orang masih nebebo, rata-rata kalau musim hujan paling stres pendeta-pendeta. Tuhan, berapa yang hadir ya? Karena tiba-tiba jemaat telepon semua kepada pendeta. Pak Pendeta, maaf, di tempat saya hujan besar. Saya kalau saudara telepon begitu, saya bilang, puji Tuhan, masih hujan besar. Karena saya berdoa supaya jangan hujan besar, badai besar. Sebab di Oiba baru-baru ada kebakaran. Ya, di Oiba ada kebakaran dan di Brimob itu ada kebakaran. Jadi dua alamat yang tidak terlalu jauh dari rumah saya kebakaran. Dan saya percaya itu adalah cara Tuhan membuat orang ini ingat akan Tuhan. Semua orang pasti bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Semua pastinya Tuhan. Tapi kalau tidak ada badai, biasanya kita suka lupa. Batu, saya suka kalau di jalan itu ada, saya tidak tahu istilah apa ya kalau di jalan umum itu. Kalau saudara jalan di satu jalan, ada seperti jalan bergerigi. Untuk apa saudara? Kalau saudara jalan ada seperti garis-garis. Jadi kalau saudara jalan dengan mobil atau motor, dia akan untuk apa? Katanya itu untuk membangunkan saudara yang tidur. Dalam kesenangan manusia suka tidur dan lupa Tuhan. Tapi dalam catatan ini saya mau bilang, pengorbanan itu artinya saudara kasih semua yang bahkan saudara paling cintai, itu baru pengorbanan. Sekali lagi, semua yang saudara paling suka, saudara paling cinta, kalau saudara bisa kasih, itu pengorbanan. Kita punya pengorbanan ini beda-beda. Kalau hartamu menjadi fokus dan cintamu, mungkin itu yang Tuhan mau untuk engkau berkorban. Waktumu dengan Tuhan. Bisa ada orang bisa memberi, maaf, persembahan dia kasih, perpuluhan dia kasih, tapi waktu dia susah. Makanya dulu ada istilah begini. Ada orang tanya begini, Mama mau pergi gereja? Oh iya. Oh beta titip, beta perpuluhan dan persembahan. Itu bukan pengorbanan namanya. Pengorbanan itu semua saudara kasih, bukan hanya saudara puang. Waktu saudara pun saudara kasih. Ada amin. Karir saudara kasih, kepintaran saudara kasih. Ada orang mengatakan, kadang-kadang kita doa kita di hadapan Tuhan lucu. Tuhan, Kau berikan seluruh hidup, kosong. Tuhan baru minta di dompet saja, sama Tuhan. Seluruh hatiku boleh, itu dompetku jangan. Saya tidak sedang bicara uang di sini, tapi maksudnya begini. Kadang-kadang kita tidak bisa memberi pengorbanan. Ada amin. Saudara ibadah di gereja ini sebenarnya saudara sedang berkorban. Kan ada orang kalau ibadah di AC dia senang. Saudara kipas angin, tapi saya lihat saudara tidak bergerak, luar biasa. Saudara berkorban. Ada amin. Saudara sambil ibadah tapi saudara dengan firman Tuhan daim terus. Saya pikir itu pengorbanan saudara-saudara. Karena ada orang yang ibadahnya luar biasa. Ada amin. Ada orang berkorbannya lebih ngeri dari kita sampai nyawa. Di negara-negara komunis tidak bisa seperti saudara berteriak bangkit, mari lebih keras lagi, bangkit. Tidak bisa. Di tempat-tempat negara-negara yang minoritas, saudara tahu, kalau bisa bisik-bisik. Kalau bisa, karena mereka harus ada di bawah-bawah tanah untuk berdoa. Tapi mereka berkorban.
Ketong sodeo sedikit kepala sakit itu jadi alasan. Bapak, kenapa? Kepala sakit sebelah. Jadi, ya Bapak mengerti lah. Dalam hati saya sudah mengerti dari dulu. Tadi sebab saya bilang kalau Bapak tidak mengerti, Bapak bilang sampai di sini selesai kita. Nah, sekali lagi berkorban adalah cara terbaik untuk Anda menarik perhatian Tuhan. Amin. Wanita ini berkorban. Jadi korban apa saja? Tadi saya bilang korban waktu, korban uang. Korban apa lagi? Perasaan. Saudara datang ke kebaktian itu korban perasaan tidak? Saudara mau kebaktian, kebetulan saudara masih tinggal dengan mertua. Mau pelayanan terus, perasaan di mertua. Tuhan bilang kayak gitu. Tiap ini lu di gereja. Saudara sudah korban perasaan saudara. Perasaan saudara terganggu, betul tidak? Perasaan saudara terganggu pada waktu saudara datang ke kebaktian. Di gereja itu banyak karakter, betul tidak? Banyak karakter. Setelah datang kali ini saudara dapat senyuman dari saya. Minggu depan tidak tahu saya ada konsentrasi kemana, tidak dapat senyuman. Saudara harus belajar untuk berkorban perasaan. Amin. Kadang-kadang kita baper luar biasa. Apa itu mau datang? Satu, kenapa kau dia lihat beta? Sini. Kasihan. Yesus itu korban mati di atas kayu salib. Bayangkan. Kalau Yesus bilang begini, besok mati untuk Petrus lagi, Bang. Petrus mau lari. Mereka turun dari salib kok kenapa? Maka Anda dan saya tidak pernah diselamatkan Tuhan. Tapi kita suka terbawa perasaan. Perasaan kita enak, kita serius dengan Tuhan. Perasaan kita terganggu, kita tinggalkan Tuhan. Amin. Dalam pelayanan tidak selamanya senang yang kita dapat. Saya tahu ada keluarga di gereja ini yang sedang dihantam badai. Satu keluarga yang cukup dihantam badai. Dan saya dibilang sama keluarga ini, ingat, itu bagian kecil dari sebuah pengorbanan. Tuhan pengorbanan sangat luar biasa. Amin. Saya pikir kalau kita zaman Yesus dengan para murid, kita banyak protes. Sebab rata-rata Alkitab mengatakan Yesus jalan kaki. Betul tidak? Tapi kita punya banyak alasan untuk tidak bisa berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kami baru saja selesai gambar gereja. Nanti sebentar saya kasih tunjuk gambar gereja. Saudara tahu gambar gereja itu siapa namanya? Kak Gustaf ada di sini? Tidak ada? Saya tidak sedang meremehkan atau sedang tidak mensyukuri apa yang kita bayar. Tadi malam setelah dapat potongan, gambar itu kita bayar dengan 11 juta. Gambar 11 juta. Saya tidak tidur sampai pagi. Tuhan, coba saya bisa gambar 11 juta tidak ini. Padahal itu kan uang yang saudara cari. Saya mungkin hanya bagian kecil saja dengan istri dan anak kecil di dalam 11 juta ini. Tapi saya tidak bisa tidur. Tuhan, 11 juta kita bisa beli besi, semen, semua. 11 juta. Rasanya menyesal. Tapi saya ingat, itulah pengorbanan. Amin. Yang gambar juga berkorban, saudara tahu dia tidak tidur siang malam. Saudara jangan pikir gambar enak-enak, coba gambar bebek saja. Saya tahu ayam kok bebek, kadang-kadang hasil bebek, saya tahu bebek ke ayam, saya tahu. Itu baru gambar bebek saja. Ini gambar bangunan dan bagus, bagi saya bagus. Jadi sekali lagi 11 juta keluar, bagi saya, aduh Tuhan, coba 2 juta baik, 11 juta itu angka besar di kepala saya. Tapi sekali lagi Tuhan tidak hanya memberi Anda 11 juta. Alkitab berkata dia memberi darahnya yang mahal untuk menebus saudara dan saya. Kalau begitu, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan.
Tuhan beta suka kasih ini, jodoh harus kasih. Tidak bisa. Tuhan beta suka kasih ini, beta masa depan harus baik. Memang Tuhan perancang, tapi jangan pernah paksa, apalagi mendorong Tuhan dengan pemberian. Karena pemberianmu belum masuk korban. Paulus berkata, darahku mulai sudah dicurahkan. Ketong baru keringat saja. Seminggu kerja apa baru panas ini. Sama kita baru pindah neraka masuk sampai neraka. Tenang di situ. Yesus mati di mana? Ada AC waktu dia mati, tergantung. Alkitab berkata dia mati jam berapa? Jam berapa dia mati? Yesus mati pun tidak tahu. Jangan bapak kita mati juga kita tidak tahu. Yesus mati jam berapa? Puji Tuhan. Yesus mati jam berapa? Yesus mulai salib jam berapa? Kita kalau angkat anggap Tuhan Yesus, kami mau memandang. Tanya jam berapa dia mati? Sudah bingung. Mati jam berapa? Disalib jam berapa? Ulang baca Alkitab. Intinya bahwa dia sempat kena jam 12 siang kata Alkitab. Berarti panas. Dan panas itu bukan dalam keadaan berbakti. Panas itu dalam keadaan salib. Jadi saudara-saudara, pengorbanan itu selalu berhubungan dengan penderitaan dan salib. Jadi baru makan kosong saja kita mengamuk luar biasa. Kita ini orang Rupang ini kalau belum makan daging disebut makan kosong, bayangkan. Padahal sudah nasi tinggi ke gunung masih disebut makan kosong. Oke, tapi mari kita lihat. Tetapi janda itu memberi dari apa? Kekurangan, pengorbanan. Dia tidak beri dari kelimpahan. Yang ada seolah-olah diambil bersih dari hidup. Semua digaruk habis. Saya tidak bilang bahwa saudara pulang. Kalau saudara bilang sama mama itu, Mama, buka lemari, semua ambil ke semua. Bawa ke rumah Tuhan. Saya tidak bilang begitu karena saudara miskin, itu saya tidak bertanggung jawab. Tapi intinya begini, apapun yang engkau cintai, kalau engkau bisa kasih pengorbanan. Ada apa? Nah, kita lain, kita korbankan Yesus. Berapa banyak nona-nona jual Yesus, itu namanya mengorbankan Yesus. Kita tidak sedang mengorbankan Yesus, tapi kita berkorban untuk Yesus. Saya lihat saudara agak tegang. Saya ulang mengatakan, Pak Pendeta, lanjut poin berikut. Ya, saya lanjut. Bukti pengorbanan, mereka yang mampu berkorban adalah mereka yang memberi di atas kuantitas, yaitu kualitas. Saudara-saudara dengan baik. Orang yang berkorban adalah mereka yang mampu berkorban, adalah mereka yang memberi di atas kuantitas, yaitu kualitas. Saudara mengerti di sini? Kalau jumlah, janda ini kalah. Saudara lihat, kalau jumlah pemberian, janda ini tidak masuk kategori surga. Tapi janda ini masuk kategori surga karena pemberiannya bukan bicara lagi tentang kuantitas, tapi sudah bicara kualitas. Kita jangan kualitas lah, kuantitas saja kita tidak mampu. Kalau persembahan untuk pekerjaan Tuhan, dia hitung itu. Tapi kalau kumpul keluarga, paling makan puji. Berapa tahun sana tuh? 5 juta. Walaupun saya beli jam, dia pikir, aduh kenapa betul 5 juta. Susah minta ampun. Makan puji minta ampun orang Kubang ini. Kalau untuk dia istri minta, hai mama suami. Tapi mertua di jalan minta, dia bilang, ambil semakan. Pilih salah. Bayangkan. Oh, kalau dia istri susah minta ampun, gepe kuat. Tapi kalau dengan satu pegawai nona muda, satu bilang, papa ganteng. Woi, dia pun telinga naik. Papa, pizza harga 100. Oh, ambil saja. Tuhan tolong kita ya. Saya kadang-kadang lihat orang-orang makan puji, biar dia tidak makan nasi, nanti makan puji. Dia kenyang dengan makan puji. Mereka yang mampu berkorban adalah mereka yang memberi di atas apa? Kualitas, bukan kuantitas. Jadi kalau saudara bicara kuantitas, saudara masih kategori bawahnya surga. Tapi bicara tentang kualitas, di dalamnya ada kuantitas juga. Tapi dalam kuantitas belum tentu ada kualitas. Saudara mengerti maksud saya?
Orang bisa kasih ratusan juta, tapi belum tentu dia punya hati yang sungguh memberi. Ada orang memberi yang sedikit, tapi dia beri dengan hati yang tulus. Itu yang saya sebut pemberian yang baik, pengorbanan yang baik. Sudah pada titik pengorbanan, dia tidak bicara tentang kuantitas, dia bicara tentang kualitas seluruh hidupnya. Roma 12 ayat 1 bilang apa? Persembahkanlah seluruh hidup. Sering saya kasih contoh, orang yang menikah itu tidak pernah bikin janjian. Apakah Bapak Musi dengan Mama Cici waktu menikah bikin janjian? Ingat ya, kita nikah dulu, beli oto itu begitu punya, tidak ada. Betul? Tapi sudah jadi apa? Sudah jadi persoalan umum bahwa menikah dengan seseorang kita mendapatkan apa yang orang itu punya. Saudara menikah dengan orang pemilik mobil sedan, Anda punya. Makanya orang tidak bilang Pak Yohanes punya, Pak Markus punya, Pak Matius punya. Sering kadang-kadang orang sebut juga ibunya. Oh, itu Ibu Markus punya. Kenapa? Karena bagian daripada orang yang dicintai adalah apapun yang dimiliki bagian orang juga yang dicintai. Kalau itu istri, maka dengan sendiri istri punya yang merupakan haknya suami. Apa artinya? Kembali, sekali lagi, mereka yang berkorban adalah mereka yang memberi di atas kuantitas, yaitu kualitas. Selalu saudara jangan pikir banyak atau tidak. Penting kita memberi banyak, tapi yang paling penting adalah kualitas pemberian itu sendiri. Amin. Amin. Kalau saudara datang hanya mampu memberi 2.000, taruhlah, asalkan itu dari hatimu. Daripada 2 juta tapi saudara terpaksa, saudara ngomel-ngomel, apalagi sebegitulah saudara keliling dunia, keluar-keluar. Gereja itu kipas anginnya bisa menyala, bayangkan kipas angin menyala karena dia lupa bahwa dia kasih, tapi listrik yang kasih menyala dia. Tapi sombongnya kita ini, dia menyala karena saya. Uangmu bisa beli kipas angin, tapi uangmu tidak bisa kasih nyala, kecuali listrik dia kasih nyala. Bukan mata lebar-lebar, ada aneh. Semua pemberian Tuhan itu selalu kita syukuri karena Tuhan itu luar biasa. Amin. Nah, saudara, yang ketiga, saya minta maaf, saya ambil waktu sedikit. Yang ketiga, mengapa janda ini menarik perhatian Tuhan? Karena pengabdian. Saudara lihat sekali lagi di dalam ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda itu memberi dari kekurangan. Lalu dia lanjut kata ini, semua yang ada padanya. Saudara tahu, semua yang ada padanya. Pengabdian dari kata dasar apa? Abdi. Ketika saya mengenal kata abdi, saya ingat ada satu kota di Indonesia yang namanya Jogja. Saudara tahu mereka ada namanya abdi dalam. Tahu abdi dalam? Tahu abdi dalam? Orang-orang yang mengabdi pada sultan dan kerajaan di Yogyakarta. Saudara tahu, sekarang katanya sudah bisa dapat uang sedikit, tapi zaman dahulu mereka hanya mengabdi kepada keraton dan sultan. Makan tidak makan mereka ada di situ untuk melayani sultan. Makan tidak makan mereka melayani orang-orang yang ada di keraton. Mereka begitu bersemangat, padahal tidak dapat apa-apa. Dan mereka terus datang ke keraton. Setiap kali ditanya, kamu siapa? Abdi daripada sultan. Mereka bangga, padahal mereka tidak dapat sesuatu. Saudara-saudara, pengabdian artinya begini. Kita butuh mujizat. Saudara butuh mujizat, saya butuh mujizat. Saudara butuh berkat, saya butuh berkat. Tapi mereka yang tahu diri bahwa hidup ini adalah anugerah, hidup ini harus diabdikan kepada Tuhan. Artinya gini, saya dapat berkat tidak, saya tetap mengabdikan diri kepada Tuhan. Saya dapat mujizat atau tidak, saya tetap mengabdikan diri saya kepada Tuhan. Masalah di rumah sudah beres atau tidak, saya tetap mengabdikan kepada Tuhan. Yang kedua, hamba-hambanya orang Sumba. Ada orang Sumba di sini. Hambanya orang Sumba itu lebih sadis lagi. Oh, Hamba Tini punya suami Sumba. Saya tahu saya Sumba itu ada satu
kelebihan yaitu hamba. Itu kalau tuannya mati, dia harus mati. Jadi bukan hanya dia kerja seumur hidupnya untuk sang tuan, tapi kalau dia mati, dia harus mati dengan tuannya. Jadi bayangkan kalau tuannya mati, pasti dia pun hamba berkata, lu kobita. Tapi mereka tidak ada itu katanya. Pokoknya mereka mati mau bersama dengan tuannya. Itu pengabdian. Saudara, hidup kita harus kita abdi. Bahasa sederhana adalah melayani Tuhan. Amin. Ada uang, tidak ada uang, hidup ini harus pakai untuk melayani Tuhan. Melayani itu jangan pikir singer, song leader, pengkhotbah. Karena tidak semua orang bisa nyanyi di sini. Kalau saudara sadar tidak bisa nyanyi, mungkin saudara punya panggilan berbeda. Pengabdianmu berbeda. Ada amin? Ada orang di sini waktu dia nyanyi, haleluya, oh, orang di zaman Tuhan. Ada orang nyanyi di sini, haleluya, orang rebah di sana. Bukan karena Roh Kudus, tapi rasanya tidak enak mendengar itu. Tapi hidup ini harus dipakai untuk mengabdi. Ada amin? Talentamu pakai untuk mengabdi kepada Tuhan. Kepintaranmu pakai untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita mengabdi. Ada orang bilang abdi negara. Tahu abdi negara ya? Abdi negara itu siapa ya? Abdi negara itu? Abdi negara tidak tahu juga. Abdi negara itu siapa? PNS. Salah satu semboyan adalah siap ditempatkan dimanapun. Walaupun waktu bilang ke Sabu, apa jangan kok dikupang saja. Tapi kata yang harus dilakukan adalah siap ditempatkan dimanapun. Itu pengabdian. Makanya saya suka juga tentara ya. Tentara itu katanya hanya ada satu kata saja, siap. Siap dan. Ya, siap dan ini saya telepon anak saya, dia baru mau tes polisi. Gara-gara mungkin kerjain di polisi sana, saya telepon, jalan di mana? Siap dan. Pulang ya, habis selesai tes, saya tidak mau tahu ada di gereja. Pokoknya mau doa berkat sama. Siap dan. Jadi anak saya dia ketawa bilang, ini pikir dia komandan. Tapi saya suka dari polisi tentara adalah siap dan. Entah nanti sampai di rumah dia pikir 2 kali, tapi jawabannya adalah siap dan. Berangkat Aceh, siap dan. Berangkat Tambua, siap dan. Berangkat Solo, siap dan. Cabutkan diri, siap dan. Mati sekarang, sabar dulu. Selalu kata yang dilakukan adalah siap dan. Tapi kadang-kadang kita dari Tuhan protes, banyaknya minta. Kita suka tawar-menawar dengan Tuhan. Saya mau tanya saudara, kalau Tuhan bilang mati kau sekarang, ada yang berani bilang siap dan? Janganlah Tuhan. Undangan berbagi kemarin Tuhan, resepsi belum jalan. Tapi sekali lagi, mari kita mengabdi kepada Tuhan. Amin. Hidup ini untuk apa? Ada satu lagu bilang apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk apa? Melayani Tuhan. Anak-anak muda, bolehlah saudara sekolah baik, semua baik. Pakailah hidup ini ada waktu melayani Tuhan. Suara saudara bagus, pakai melayani Tuhan. Amin. Hanya jago menyanyi di kamar mandi saja. Mata indah bola pimpong, masihkah kau kosong? Suara bagus luar biasa. Mas sampai di gereja, dia suara hampir tidak terdengar. Apa semua baik. Saya mau bilang sama Tuhan, kasih saudara suara bagus, tolonglah. Ada amin. Saya tahu saudara punya talenta bermain musik, pakailah untuk mengabdi kepada Tuhan. Katakan amin. Pakailah semua untuk mengabdi kepada Tuhan. Oh, susah luar biasa. Oke, saya lihat wajah saudara makin suram. Saya tahu bahwa itu akan meminta saya selesai, dan memang saya harus selesai. Saudara-saudara, tadi saya bilang apa yang menarik dari janda ini adalah pertama, jangan pernah berikan yang sisa. Tadi saya mau terjemahkan begini. Tadi dia bilang apa? Dia beri apa? Semua. Orang kaya beri dari apa? Kelebihan. Saya mau tanya saudara, kalau saya jadi Tuhan, memang Tuhan ini Tuhan saya hebat, penilaiannya tepat. Saudara, apa bedanya orang kaya dengan janda miskin tadi? Orang kaya itu kasih besar, tapi dari sisa. Kelimpahan itu bicara sisa.
Betul tidak? Dia sudah belanja A, B, C, D, baru yang sisa dia kasih. Itu sebenarnya bahasanya di situ. Kuncinya di situ. Jadi dia kasih yang sisa. Jadi ketika saudara tidak bisa mengabdi atau tidak bisa mengabdi, biasanya saudara kasih yang sisa. Bukankah banyak orang di dalam gereja Tuhan suka yang kasih yang sisa? Kalau anak pintar, dokter. Kalau anak pintar, sarjana hukum. Kalau anak pintar, kau cowok-cowoknya jadi pengacara. Terakhir ada anak yang paling bodoh, kau pendeta. Yang sikapnya manis, sudah, kau cocok jadi pramugari, karena pramugari harus mengatakan kepada para penumpang, kau cocok jadi resepsionis di hotel. Selamat pagi, shalom. Datang nakal-nakal, rasanya Tuhan memanggil. Pokoknya yang paling kacau, yang paling sisa Tuhan. Terbukti lagi, mau datang gereja, beli hopis dulu. Beli permen kuda, Winston. Dulu ada gula-gula itu, kalau saya sebut gini, orang tua tahu, Winston dan kuda. Karena apa? Uang pada zaman itu besarnya 20.000. Rasanya kalau taruh 20.000 luar biasa. Maka cara satu-satunya ama sabut di kios di depan gereja. Ama, beli gula-gula ada ama. Merah apa bapak? Ada merah, taruh semua. Yang penting ama kasih kembali 500. Jadi 20.000 tarik. Tapi yang ditaruh di rumah Tuhan 500. Yang gambarnya adalah monkey. Yang gambarnya adalah monkey. Sudah penghinaan luar biasa. Naik-naik agak mahal sedikit. Waktu itu berkumis, namanya Patimura. Memegang pedang yang saya sering bilang pantas kau punya, berkat dipotong terus oleh Patimura. Ada apa? Pengabdian, pengorbanan. Tidak kasih yang sisa. Gagal kuliah baru bilang, Tuhan, aku mau menjadi hamba. Pakailah hidup jadi hamba. Hai, masih pintar, masih kaki lengkap, masih gagah. Saudara tidak kasih untuk Tuhan. Semua karena tabrak, potong kaki sebelah baru bilang, Tuhan, aku serahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Dan satu sudah hilang kaki. Sisa yang kita kasih. Ada amin. Masih muda, bapak masih muda nih kok. Orang kalau bilang kita jadi masih muda nih kok. Nanti sudah tua, sudah jalan tidak bisa. Kalau Rasulullah bilang, aku mau menginjil seluruh dunia. Coba saya ingat ada seorang ibu, anaknya marah dan bilang sama saya, Pak Pendeta, saya jengkel saya mama. Kenapa? Mama sudah tidak bisa jalan, dia bilang. Tuhan menyuruh saya memberitakan Injil di seluruh dunia. Saudara, aduh kasihan, dia didorong di kereta. Jadi beban untuk orang lain, betul toh? Kalau lu mau beritakan Injil di dunia bagaimana? Jangan kasih yang sisa, amin. Kalau Tuhan sedang tantang hidupmu, jangan kasih yang sisa. Tapi kita suka kasih yang sisa. Nanti sudah dengar napas tarik di rumah sakit umum. Masalah Tuhan, ini waktu terakhir, tapi aku mau kasih untuk Tuhan. Tuhan bilang kasihan. 1 menit terakhir, injury time baru kasih. Kita kasih injury time, saudara. Waktu-waktu terakhir, lalu kita berkata, bukankah Tuhan tidak peduli berapapun harga dan berapapun waktu. 1 menit pun kan bukankah berharga. Betul, saudara. Tapi jangan kasih yang sisa. Rambut masih lengkap, kasih untuk Tuhan. Yang langsung tinggal botak, tinggal 1-2 urat di atas, saudara. Tuhan kuserahkan hidupku pada Tuhan. Kasih semua untuk Tuhan. Amin. Amin. Gigi masih lengkap, senyum masih enak, sehingga saudara jadi penerima tamu, pakailah. Selamat pagi orang di senyum gigi muncul Pepsodent, kawat close up semua kalah. Saudara seompong berfirman, selamat pagi.
Aduh, kasihan sekali saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Gigi itu menunjukkan siapa Anda. Anda boleh muda, tapi gigi selesai Anda, orang tahu Anda 70. Saya mau gigi ini, saya terlalu stres karena saya mau gigi di sini sudah habis. Yang herannya, sudah beberapa minggu ini mimpi saya selalu tentang gigi rubuh semua. Karena biasanya kan ada orang mengatakan kalau gigi rubuh susah. Saya tidak. Itu akibat dari saya setiap malam pikir, Tuhan, aduh, kalau satu waktu saya khotbah tidak ada gigi, ludah semua keluar semua. Tapi saya bersyukur sebelum gigi saya jatuh saya sudah melayani Tuhan. Ada amin. Jadi gigi pun itu juga pakai untuk Tuhan. Saudara tahu bahwa orang bisa omong itu gara-gara gigi. Makanya kalau saudara lihat orang omong tidak jelas, biasanya malah gigi tidak ada. Karena lidah itu contoh. Coba saudara contoh. Lidah saudara sentuh di gigi depan. Contoh. Coba bilang dalam hati, contoh. Sekarang kalau tidak ada gigi. Jadi saudara pakai hidup ini untuk melayani Tuhan. Iya, jadi kalau Tuhan masih pakai saudara omong baik-baik, lebih baik pakai. Karena kalau tidak saudara sombong itu orang bingung. Orang bikin contoh itu sono, itu kan beda. Mirip-mirip, teman-teman. Tapi sekali lagi Tuhan tolong, jangan kasih yang sisa. Bilang sama-sama kiri, jangan kasih yang sisa. Kasih yang sekarang yang masih lengkap, dikasih. Amin. Masih cantik ini saudara bayangkan. Nah, seluruh orang saya bilang, kalau kau pendeta ganteng, pendeta cantik di sini, saudara berdiri di sini, enak dilihat. Minggu depan biar, apalagi kalau pendetanya masih muda, minggu depan biar pintu paling muka lebih baik. Kalau saudara sudah makare, saudara baru naik saja, ibu, saudara, saya pikir saudara tidak lagi dipakai oleh Tuhan nanti. Ada amin? Ini masih lengkap, jangan kasih sisa. Bilang dalam hati, saya tidak akan kasih sisa. Kalau seorang dengar, nanti orang tahu bahwa saudara kasih sisa. Bilang saya tidak kasih sisa. Waktu saudara tidak boleh yang sisa. Kadang-kadang kita baca-baca Quran, cuma ngantuk, kayaknya mau tidur. Kita berdoa. Kalau saudara sudah lelah baru berdoa, percayalah Anda tidak berdoa. Anda tidak percaya. Kalau Anda sudah lelah, Anda tidak berdoa. Biar Anda bilang, saya mau serius dengan Tuhan. Betul. Hati saudara mau serius, tapi Alkitab bilang apa? Roh penurut, daging lemah. Kalau saudara baru mau tutup, apa di surga? Hilang kata-kata. Bukan karena Anda tidak mampu mengatakan, memberi kata-kata, tapi mata telah menutup kata-kata. Jangan kasih yang sisa. Ada amin. Ada amin. Yang terakhir yang paling saya suka dari poin ini adalah ini. Kalau suka tawa, tahan sebentar. Kan jangan kasih yang sisa tuh. Kita kasih sepenuhnya. Ayat 44. Saudara yang paling dia suka, Tuhan suka dari janda ini adalah iman. Mari kita baca ayat 44. Menarik. Setelah dia kasih semua yang ada padanya, yaitu apa? Kata ini, yaitu apa? Seluruh nafkahnya. Kalau seluruh nafkahnya dia makan apa? Tidak ada lagi. Sekarang saudara lihat, uang tidak ada, suami tidak ada, dapat uang sedikit. Dan itu dikatakan uang untuk nafkah, uang untuk makannya. Habis. Dia tidak memusingkan diri. Seluruh nafkahnya sedang bicara tentang apa? Tadi saya bilang, poin terakhir, imannya. Kenapa saya bilang iman? Seolah-olah dia berkata, Tuhan, kalau saya kasih memang secara hitung matematika saya tidak ada makan lagi. Tapi dengan dia memberi, dia seolah berkata, aku tidak bergantung dengan pemberianku, tapi aku bergantung dengan Sang Pemberi hidup. Saudara mengerti? Waktu dia kasih, dia tidak lagi bergantung pada apa yang dia genggam. Karena yang dia genggam bukan hanya tidak cukup memberi dia makan, tapi dia tahu di mana dia meletakkan yang sedikit itu di genggaman tangan Allah yang besar. Dan tangan itu yang dia percaya dapat memberkatinya. Saudara yang diberkati,
Jadilah orang yang mengasihi Tuhan. Tadi saya bilang, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, kasih. Saya percaya Tuhan bisa memberkati saudara. Katakan amin. Bukti iman saya tulis di sini. Saudara lihat di sini. Wanita itu sekalipun miskin, dia tidak menjadi orang yang ingin menerima berkat saja, tapi memiliki hati untuk apa? Memberi. Selain itu, dengan memberikan segala yang ia miliki, wanita itu memiliki iman bahwa Tuhan sanggup memeliharanya. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Saudara jangan pernah pikir dengan Tuhan. Semakin Anda pikir, Anda tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Bagi wanita ini, itu pertaruhan nyawa. Kenapa saya bilang pertaruhan nyawa? Karena memberi langsung dia mati. Saya teringat dengan cerita ini. Janda ini saya ingat cerita di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Oh, anak saya tidak kopi rupanya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, kalau saudara baca, itu ada perintah Elia untuk pergi ke janda di mana? Di Sarfat. Pada waktu janda sampai di janda di Sarfat, itu ada kekeringan. Dan Tuhan bilang, pergi ke Sarfat, ada janda yang akan memberi aku makan. Saudara tahu singkat cerita Elia pergi sampai di sana. Elia bilang sama janda di Sarfat, kasih saya, dia sedang cari kayu bakar, kata Alkitab di dalam 1 Raja-Raja 17. Dia sedang cari kayu bakar untuk masak makanan terakhir yang sisa. Waktu Elia berkata, janda, berilah aku makan, kelolalah bagiku makanan. Janda itu berkata gini, Tuhan, saya hanya punya, ya kalau bahasa sekarang, saya hanya punya tinggal terigu sedikit saja. Kalau saya masak, saya kasih kamu makan, maka saya dan anak-anak habis itu mati. Itu bahasanya, bahasa frustrasi. Tapi saudara lihat di dalam 1 Raja-Raja 17, lalu Alkitab berkata, Elia berkata kepada dia, buat saja, lakukan saja, tanpa protes. Alkitab bilang dia buat. Lalu Alkitab bilang, tempat yang berisi gandum tidak pernah habis, minyak tidak habis, cukup sampai pada musim hujan selanjutnya. Sudah lihat, waktu Anda takut di dalam memberi, Anda sedang menahan berkat dari surga pada saudara. Waktu Anda hitung-hitungan dengan Tuhan, Anda sedang bilang sama Tuhan, Tuhan hitung-hitungan juga dengan saya. Jadi saudara-saudaraku, dalam kekurangan sekalipun, janda ini tidak bergantung pada apa yang dia miliki, tapi dia bergantung kepada Tuhan yang dia percaya. Ada amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai hamba Allah, saya punya teman Pak Pendeta Arya ada di sini. Kami terpanggil, yaitu hidup kami harus serahkan kepada Tuhan, tanpa harus pikir macam-macam, makan, minum, pakai dan sebagainya. Itu urusan Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit. Kalau Tuhan melihat saudara serius dengan Tuhan, habis-habisan dengan Tuhan, dengan baik-baik, tanpa perhitungan dengan Tuhan dengan baik-baik, Tuhan punya cara, 1000 cara memberkati saudara. Saya kasih contoh. Saya anggota FKUB. Kami sering ketemu dengan Pak Wali Kota, tapi Pak Wali Kota tidak tahu persis saya, apalagi kebutuhan saya. Walaupun Pak Wali Kota dalam pertemuan selalu berkata, Pak Pendeta, tokoh-tokoh agama, omong ke saya, butuh apa? Saya tidak omong, tapi dalam hati saya butuh baju pelayanan. Saya tidak bisik di Wali Kota. Tiba-tiba nama saya dicatat. Saya dapat jas yang saya pakai pagi hari dari Wali Kota. Jas pun diurus Wali Kota, karena ada bisikan dari surga. Kalau saudara betul-betul melayani Tuhan, Tuhan bisa bisik siapapun untuk memberkati saudara. Tapi kalau saudara kakek, Tuhan jangankan bisik, bernapas pun tidak untukmu. Jadi kalau saudara mau kakek, silakan, tapi jangan harap Tuhan bisik kepada seseorang untuk. Ada amin, ada amin. Kita akan membangun. Saya tahu bahwa jemaat kita di sini tidak semua orang kaya, saya tahu. Tapi saya mau tantang saudara, gereja kita mau dibangun. Mau hitung-hitungan dengan Tuhan, silakan.
Tapi bagi saya, mari kita belajar dari janda. Tidak peduli, saya mau menabur karena saya tahu yang saya tabur Tuhan akan bisik orang lain untuk mengganti berkat yang saya tabur bagi pekerjaan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tabur, karena saya percaya mereka yang menabur saja yang pantas menuai. Mereka yang tidak menuai lalu menabur, itu namanya pencuri, perampok. Tapi kalau Anda menabur, yakinlah taburan Anda tidak ada yang sia-sia. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Saya dari kecil suka hobi tanam mangga, karena saya paling suka lihat mangga. Saya kalau lihat orang tetangga mangga, aduh senang sekali. Jadi setiap kali tanam mangga dari kecil tidak pernah tumbuh. Karena pertama alasan misalnya papa bilang itu terlalu dekat, namanya anak-anak yang tanam, pokoknya bayangkan mangga. Papa bilang itu terlalu dekat dengan rumah, nanti dia besar akarnya merusak, maka dicabut. Atau karena saya tidak pandai memelihara, mati. Jadi saya tidak pernah pelihara. Satu waktu kami ke Kalabai, tinggal di Kalabai, kami sempat biarkan mangga yang di depan pastori itu. Jadi kami biarkan. Jadi dia sudah naik. Kami pindah setahun. Pendeta yang tinggal di situ kasih naik Facebook, mangga berbuah. Saya dalam hati kasihan. Hanya bisa tanam, hampir berhasil tapi belum menikmati. Kami tanam di rumah, Pak, sama. Kalau bukan mati dicabut orang. Sampai-sampai waktu masih kecil orang punya di kebun saya cabut, hanya supaya kalau bisa satu waktu berbuah. Lalu kami bilang, tolong tanam di gereja. Mungkin kalau di gereja, karena di rumah Tuhan, mungkin lebih baik. Tanam di depan sana, mati semua. Kami tanam di belakang. Tunggu. Saya ini orang kan tidak sabar. Lihat ini mangga setiap hari naik, daun banyak, tapi buah tidak ada. Bilang Tuhan, memang karunia saya bukan menanam mangga. Tapi tiba-tiba saya buka YouTube. Saya pikir taburan itu pasti tidak ada yang sia-sia. Jadi saya buka YouTube, itu mangga di belakang, saya gergaji dia. Saya gergaji di setiap cabang. Karena orang itu mengatakan kalau lu gergaji, itu lu bikin stres dia. Kalau dia stres, dia keluar buahnya. Gergaji semua. Cabang saya gergaji semua. Tapi dia suruh potong cabang-cabangnya. Saya tidak potong, saya bilang kalau dia buah kan, biar cabang-cabang itu banyak buahnya. Saya tidak ikut dia, saya hanya gergaji. Saya sudah lihat, sudah gergaji juga tidak berbuah. Kemarin saya dengan istri datang, saya bilang, Mama, mujizat itu nyata. Mari sini, saya panggil, mari sini. Saya bilang, masuk di sini. Lihat, saya bisa melihat. Mangga, itu mangga sudah ada lama sih. Tidak, lihat baik-baik. Ada bunga. Saya pikir demikian hidup kita. Banyak kali kita pikir, kita sudah tabur, tidak ada hasil. Tabur saja. Saudara lihat, saya sudah tabur di Kupang, gereja, muka gereja. Saya pikir muka gereja kan Tuhan itu harus di depan. Taruh paling depan, itu kan menarik perhatian Tuhan. Tidak. Justru saya taruh di belakang. Taburan itu tidak sia-sia, akhirnya berbuah. Demikian itu saudara. Apapun yang kau lakukan bagi Tuhan, pengabdianmu, pemberianmu, persembahanmu, apa saja, kalau kau beri dengan tulus, pasti berbuah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Saudara berbangkitlah, mari kita bangkit berdiri. Kalau sudah tunggu lama, mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Maafkan saya kalau saya ambil sedikit waktu lama, tapi itulah pesan Tuhan untuk pagi hari ini. Saudara tunduk kepala. Saudara bukan janda. Saudara bukan janda miskin.